we have to understand sesuai dengan culture, perspektif bangsa Yahudi di zaman itu. Kalau berbicara ruang Maha Kudus, disinilah Roh Allah berdiam. Aku berdiam di tengah umatku, dia berdiam di sini. Nah, inilah yang disebut heaven. Heaven jangan lihat ke langit yang di atas sana. Langit itu ada di sini nih, langit nih, heaven ini. Ini heaven ini, langit ini bagi bangsa Yahudi adalah ruang Maha Kudus. Sahabat. Terus kalau bicara earth, ini tempat bumi ya. Ini tempat jemaat berkumpul. Oke, saatnya kita akan memantau kerajaan Kristus tidak tergoncangkan. Ia akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Padutukan Iksan. Silakan, Pak Iksan. Ya, selamat pagi sahabat-sahabat sekalian, salam. Dan saya Halo. mengucapkan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kali hadir di Zoom CCM ini. Thank you so much pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan menceritakan sesuatu yang dulu-dulunya saya juga tidak paham ya teman-teman sekalian. Karena dikatakan di tema kita hari ini adalah langit dan bumi digoncangkan. Ya, untuk apa? Jadi langit dan bumi harus digoncangkan dulu. Baru kita bisa menerima apa? Menerima kerajaan Kristus yang tidak tergoncangkan. Ya, itu dia. Jadi, sebelum menerima yang tidak tergoncangkan, kita harus masuk dalam sesuatu yang disebut tergoncangkan. Kira-kira demikian. Oke, baik sahabat-sahabat sekalian, saya izinkan saya untuk menampilkan slide kita pada pagi hari ini ya. Tema yang tertera di depan ini adalah kita lihat langit dan bumi digoncangkan. Untuk apa? Untuk saudara dan saya menerima kerajaan Kristus yang tak tergoncangkan. Nah, untuk itu, pada kesempatan pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua, sahabat-sahabat sekalian, mari dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesuatu yang sangat indah adalah bukan lagi kita murid, bukan lagi anak, tetapi kita mempelai Kristus. Nah, untuk itu saya mengajak kita semua, mari kita dalam kehidupan kekristenan kita, jangan kita berasumsi. Kalau baca Alkitab, saya mengajak kita jangan berasumsi. Jangan berhayal. Jangan bermimpi-mimpi. Berhalusinasi tentang ayat-ayat itu. Tapi kita harus ngerti apa maksud ayat itu. Untuk itu mari kita tersadarkan ya. Saya mengajak kita tersadarkan ya sahabat-sahabat sekalian, tersadarkan. Akan apa? Akan fakta kebenaran Kristus itu sendiri ya. Jadi fakta kebenaran Kristus. Oke. Next ya, saya lanjutkan. Sahabat sekalian, sebelum ya kita berbicara lebih jauh, pada kesempatan pertama di slide pertama ini kita ada pertanyaan. Apa dan bagaimana langit dan bumi yang digoncangkan itu apa maksudnya, sahabat-sahabat sekalian? Apa maksudnya? Nah, ini yang saya mengajak, jangan banyak berasumsi. Jangan berhayal bahwa nanti langit yang di atas itu, yang warna biru itu, yang di atas sana, dan bumi yang kita bicara ini bergoncang. Kalau yang bergoncang itu bumi, iya betul bergoncang kalau ada gempa. Ya, nah ini kita harus paham ini, ya supaya kita tidak misunderstanding di dalam memahami kebenaran firman. Yang kedua pertanyaan yang berikutnya adalah mengapa ada yang tak tergoncangkan dan ada yang tergoncangkan? Ya, tadi saya katakan untuk masuk kepada kerajaan Kristus yang tidak tergoncangkan, kita harus mengalami ya ada periode, ada masa harus menghadapi apa yang tergoncangkan. Pertanyaan berikutnya adalah
Bagaimana kita bisa menerima kerajaan Kristus yang tak tergoncangkan itu? Apakah itu? Ya, oke, saya lanjutkan ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang coba kita jawab dalam pembicaraan kita pagi hari ini. Saya pada kesempatan ini mengajak kita bersama bagaimana caranya mengerti rahasia firman Tuhan supaya kita tidak salah mengerti, tidak salah persepsi tentang kebenaran itu sendiri. Ya, saya tidak jemu-jemunya mengajak. Ini penting banget bagi kita. Amsal 25 ayat 2 berkata, ya kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, merahasiakan firman-Nya. Tetapi kemuliaan raja-raja, kemuliaan yang diberikan kepada saudara dan saya, kita menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Ada amin saudaraku? Itu. Nah, jelas di sini sekarang di Matius 13 ayat 13 katakan, itulah sebabnya aku berkata-kata dengan apa saudaraku? Menggunakan perumpamaan. Ingat saudaraku, kalau Yesus berbicara menggunakan bahasa perumpamaan, apakah bahasa perumpamaan directly we can understand? Apakah langsung kita bisa mengerti kalau itu bahasa perumpamaan? Tentu tidak kan teman-teman. Kita harus mengerti perumpamaan ini apa. Apalagi berbicara dalam perspektif Yahudi. Ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi ingat Yesus berbicara dengan bahasa perumpamaan kepada orang-orang yang hidup di zaman itu. Ya, di zaman itu yang menggunakan apa budaya Yahudi. Ya, kebiasaan-kebiasaan Yahudi. Nah, karena dikatakan ditegaskan, kenapa pakai bahasa perumpamaan? Ditegaskan di sini karena sekalipun mereka melihat, ya, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Bayangkan saudara, walaupun mereka melihat Yesus berbicara, mereka mendengar Yesus berbicara, tetapi bangsa Yahudi di zaman itu kebanyakan tidak melihat dan tidak bisa mengerti apa yang dibicarakan itu, saudaraku. Ya, nah ini harus menjadi pertanyaan bagi kita. So, bagaimana kita bisa mengerti? Ya, ini penting, saudaraku. Saudara, saya pada kesempatan ini juga mengajak kita bersama sama-sama mengetahui bahwa Alkitab menggunakan bahasa-bahasa perumpamaan, bahasa-bahasa kiasan atau bahasa figuratif, bahasa simbolik, lambang, hiperbolik, puisi, sastra, apokaliptik, dan lain-lain, sahabat-sahabat, dan lain-lain. Ya banyak sekali. Ya, so, nah kalau kita mengerti ada bahasa-bahasa perumpamaan lah, bahasa lambang, simbolik, ya. And then apa, saudaraku? Mari kita paham, sahabat-sahabat sekalian, karena kita bukan lagi bayi rohani yang terus minum susu, yang tidak bisa makan dengan keras. Nah, saya berharap kita semua yang hadir di sini adalah dewasa rohani yang sudah bisa makan makanan keras. Untuk itu tidak semua isi Alkitab, saya tekankan kepada kita semua, tidak semua isi Alkitab bisa dibaca, dipahami secara literal atau harfiah, hurufiah. Tidak. So that's why we have to understand, menyelidiki, ya, ayat menjawab ayat, ayat menjawab ayat, and then kita bisa menangkap benang merahnya. Itulah sebabnya di Amsal 25 ayat 2 tadi dikatakan kita menyelidiki. So kalau menyelidiki berarti tidak semudah yang dibayangkan hanya menerima. Ya. Jadi kita harus menyelidiki, sahabat-sahabat sekalian. And then penekanan berikutnya di 2 Korintus 4 ayat 18 yang saya suka sekali menyatakan ini. Mari kita semua di dalam perspektif pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Jangan berasumsi, bermimpi, berhayal. Segala sesuatu akan bisa terlihat dengan kasat mata, dengan mata kita. No, no, exactly no, teman-teman. Karena Alkitab setelah Kristus turun ke bumi dan melaksanakan segala sesuatu misinya sampai selesai, penekanannya adalah mengajak kita untuk apa? Untuk memperhatikan hal-hal yang tidak terlihat, teman-teman. Karena hal yang tidak terlihat itulah kekal. Memahami hal yang tidak terlihat.
Ya, kalau dikatakan manusia baru, nah kan nggak terlihat teman-teman. Ya, dilahirkan kembali di dalam Kristus tidak terlihat, sahabat-sahabat sekalian. Manusia baru nggak terlihat, tapi kita mengerti, gitu maksudnya ya. Dan itulah yang kekal, sahabat-sahabat sekalian ya. Itulah yang kekal. Selanjutnya, sahabat-sahabat sekalian, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, nah ini sahabat-sahabat sekalian, ini penting sekali ya nomor 3 ini ya. Nomor 3 ini penting. Kita melihat bayangan di perjanjian lama, yaitu yang dulu disebut tabernakel. Ya, ada tabernakel ini, tabernakel Musa, yang terbuat dari tenda, yang dipindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, sahabat-sahabat. Ya, Musa dan semua jemaatnya, umatnya zaman itu bergerak, maka tenda itu berpindah. Tercatat di Keluaran 25 ayat 8 berkata, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Jadi bangsa Yahudi di zaman itu membuat bait kudus yang disebut tabernakel dari tenda. Supaya apa, sahabat-sahabat sekalian? Supaya aku berdiam, aku diam di tengah-tengah mereka, sahabat-sahabat sekalian. Ingat, ada satu kata penting, Allah Tuhan, Tuhan itu berdiam di tengah-tengah umatnya. Nah ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Walaupun yang ada di situ adalah roh Tuhan, ya, ya. Karena Allah itu roh, Tuhan itu roh. Ya, aku berdiam di tengah-tengah mereka. Catat ini bagian penting dari pembicaraan kita selanjutnya. Kemudian sahabat-sahabat, mari kita lihat Yesaya 43 ayat 3 berkata, sebab akulah. Nah, akulah. Karena Yesus juga berkata, firman Tuhan berkata, aku adalah aku. Aku adalah aku. Akulah Tuhan. Siapa? Tentu Yesus. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan itu dan Allahmu sama, ya. Tentu namanya Yesus Kristus juga. Yang apa? Yang Maha Kudus. Siapa yang Maha Kudus sampai darahnya kudus? Ya, Yesus juga. Allah Israel. Siapa Allah Israel? Sebenarnya Yesus juga. Walau orang Israel tidak mengenalnya. Nah, dengan tegas dikatakan, juru selamatmu. Siapa juru selamat saudara dan saya? Ya, Kristus Yesus. Nah, Yesus berkata, aku menembus engkau. Bapak, Ibu, saudaraku, ayat ini di samping kita mau berbicara lebih dalam, saya hanya mengajak kita supaya fokus dalam kehidupan saudara dan saya, fokus kepada Kristus Yesus Tuhan. Tuhan yang maha dahsyat, yang maha hadir, ya sahabat-sahabat sekalian. Sehingga dikatakan, inilah Yesus, Kristus. Akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu, yang menebusmu. Siapa itu? Tidak lain adalah Yesus Kristus Tuhan. Sampai di sini oke ya sahabat-sahabat sekalian. Saudara, sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu sering membacakan doa ini ya, bahkan sudah hafal akan doa ini, yaitu doa Bapa kami ya. Dan ini sebelum salib ya Bapak Ibu, sebelum salib ya. Ini ada doa Bapa kami. Nah, dikatakan di Matius 6 ayat 9. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami hari ini, ya hari ini makanan kami secukupnya, bla bla bla, dan seterusnya. Jangan membawa ke dalam pencobaan dan seterusnya. Sampai dikatakan di ayat 13 apa? Karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Catat baik-baik saudaraku, di ayat ini, datanglah kerajaanmu. Ini dikatakan sebelum salib. Datanglah kerajaanmu, yaitu kerajaan Kristus. Datanglah. Jadilah kehendakmu. Kehendak siapa? Kehendak Tuhan itu sendiri. Di mana? Di bumi. Nah, di bumi ini, bisa ini bumi yang kita pijak, tapi bumi ini juga nanti memiliki arti adalah umat manusia. Umatnya. Ya, umat manusia. Jadi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu kepada siapa? Umatmu, kepada umat manusia di bumi ini. Sahabat-sahabat sekalian.
Dan ditegaskan bahwa apa? Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan. Jadi satu-satunya yang mempunyai kerajaan itu adalah Kristus. Kalau kerajaannya ada, berarti rajanya ada. Tadi dikatakan, ya, aku berdiam di tengah-tengah umatku, ya kan? Ya, tadi dikatakan aku berdiam di tengah-tengah umatku. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia senantiasa ada di tengah-tengah umatnya. Nah, ya, dia yang mempunyai kerajaan, kerajaannya datang ke bumi. Ya, di bumi ini, saudara. Bukan naik ke awan-awan di langit sana, enggak, saudara. Di bumi ini, ya, di bumi ini, saudara. So, mari kita perhatikan baik-baik. Dan waktu Yesus mati di salib, ya, inilah zaman akhir. Zaman mengakhiri perjanjian lama. Zaman mengakhiri hukum Taurat. Zaman mengakhiri ritual-ritual agamawi untuk masuk ke dalam zaman kasih karunia, zaman baru. Di sini zaman baru, ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini gambaran-gambaran bait suci, ini Yesus berbicara kepada murid-muridnya, ya. Saya lanjutkan, sahabat sekalian. 5. Nah, yang kelima, slide saya yang kelima. Sungguh kerajaan Allah tidak terlihat, sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat, mari saya lagi kembali mengajak, jangan kita berasumsi, berhalusinasi kerajaan Kristus itu bisa dilihat dengan kasat mata. Ayat menjawab ayat tidak pernah berkata kerajaannya bisa dilihat dengan kasat mata. Tidak ada. Mari kita lihat. Ini Yesus berbicara di tahun 30 Masehi. Sebelum Yesus disalibkan. Yesus berbicara di Lukas 17 ayat 20. Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah, kerajaan Kristus datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Saudara, kalau Yesus sendiri berkata kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, apakah saudara mau melihat yang bisa terlihat? Berarti kita nabrak ayat ini, sahabat sekalian. Dan ditegaskan di 2 Korintus 5 ayat 16. Dikatakan di sana, kalau dulu kami pernah menilai Kristus dengan ukuran-ukuran lahiriah, ukuran-ukuran manusia yang bisa terlihat dengan kasat mata, sekarang tidak lagi, saudara. Sejak Kristus Yesus bangkit dari kubur, maka Kristus Yesus hanya menampakkan dirinya selama 40 hari dengan berbagai rupa. Setelah itu, dia tidak bisa terlihat. Bahkan Paulus pun tidak bisa melihat Kristus dengan kasat mata, tetapi hanya bentuk cahaya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita harus paham ini. Jadi ingat, kerajaan Kristus itu, kerajaan Allah datang tanpa tanda lahir. Dan ayat 21 dikatakan dengan tegas ditekankan lagi, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, lihat, ia ada di sana. Sebab sesungguhnya apa, saudaraku? Kerajaan Allah, kerajaan Kristus ada di antara kamu. Kerajaan Kristus within you, ya, ada di tengah-tengah kamu, ada bersama-sama kamu, bahkan ada di dalam saudara dan saya. Ya, dahsyat, ya. Dahsyat sekali ini, saudaraku. Jadi mari saudara, mumpung saudara dan saya kita masih menarik nafas kehidupan, menghembus nafas kehidupan, supaya pikiran kita, jiwa kita itu tentram, tenang, mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Karena di kitab Ulangan dikatakan, umatku binasa manakala tidak mengenal Tuhan. Gitu, saudara. So, saya mengajak, mari kita mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya 30 kali lipat, bukan hanya 60 kali lipat, tapi kita masuk sampai 100 kali lipat, ya.
Sesuai dengan Matius 13 ayat 23. Karena saudara dan saya, kita adalah diumpamakan seperti tanah yang baik, yang subur. Manakala ditaburi kebenaran firman Tuhan, and then saudara dan saya, kita mengerti kebenaran firman Tuhan itu, saudaraku. Sampai berapa? 100 kali lipat. Ya, saudaraku, 100 kali lipat. Ya, sahabat sekalian, di ayat Lukas 17 ini saya mau menekankan banget di ayat 22. Saudara bisa baca di tempat saudara juga, ya, walaupun nggak di mute semua, saudara bisa baca. Dan ia, yaitu Kristus, Yesus berkata kepada murid-muridnya di zaman itu, sahabat-sahabat, akan datang waktunya, kamu ingin saudaraku, melihat satu saja dari hari-hari anak manusia itu. Dan apa saudaraku dikatakan? Kamu tidak akan melihatnya. So, saudaraku, sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu yang terkasih, saudara dan saya, kita tidak bisa lagi melihat Kristus Yesus dalam bentuk yang bisa terlihat. Tidak bisa. Jangan mimpi kita, jangan berhayal kita, jangan berhalusinasi kita, jangan berasumsi kita ingin lihat Kristus dalam bentuk yang bisa terlihat. Kalau ada ayat yang berkata dia akan datang di awan-awan yang permai gitu, semua mata menatap dia, itu bukan berarti diartikan secara literal seperti itu, saudaraku. Contoh di Kisah 1 ayat 7, tidak seperti itu. Bahkan di sana dikatakan bahkan yang membunuh dia, yang menikam dia pun akan melihat. Apa yang menikam masih hidup? Kan tidak, saudaraku. Yang menikam sudah meninggal lama banget. Tapi ini kita paham melihat secara rohani. Awan-awan itu berbicara bukan awan di langit, saudaraku. Awan-awan itu berbicara itu waktu dia datang dalam hari penghakiman. Datang dalam kemuliaannya. Nanti kita bicara lebih jauh tentang hal itu. Dia datang dalam kemuliaannya, yaitu apa? Datang di awan-awan, yaitu datang dalam kemuliaannya dalam rangka penghakiman di zaman itu. Ya, nanti kita lihat lebih dalam. Di zaman itu, di tahun 70 Masehi, Tuhan datang melakukan penghakiman besar kepada bangsa Yahudi yang menolak Kristus. Gitu kira-kira, ya. Jadi dikatakan di sini, kalau dalam bahasa Inggrisnya, dalam NLT dikatakan, waktu Yesus datang kedua kali, kamu pun tidak bisa melihatnya. Wow, itu saudaraku. Ya, dahsyat banget. Firman Tuhan itu ya dan amin, saudaraku. Mari kita menerima kebenaran itu dan mengerti kebenaran itu. Jangan kita berasumsi yang aneh-aneh. Jangan, saudara. Dan kemudian ayat 23 berkata, dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Dengan tegas, Yesus berkata, jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Nah, saudaraku, apakah saudara dan saya mau mengabaikan ayat ini? Jangan pergi. Kenapa jangan pergi? Karena sesungguhnya Tuhan ada di dalam saudara dan saya. Christ in you, in me, in us. Karena saudara adalah bait suci Allah, bait suci Tuhan. Ya, di mana Kristus menjadi kepala, saudara tubuhnya. Saudaralah bait suci yang baru di dalam Tuhan. Ada amin, saudara, di dalam roh, ya. Jadi saudara dan saya, kitalah bait suci Allah di dalam roh. Kristus menjadi kepala. Makanya dikatakan, kalau ada orang bilang, lihat di sana, ada di sini. Jangan saudara percaya. Dia tidak bisa terlihat dengan kasat mata lagi, saudara. Karena Allah itu, wujud aslinya. Ya, wujud aslinya adalah roh. Dia sang firman yang hidup. Kristus itu adalah sang firman yang hidup. Dia itu roh. Maha hadir, maha kuasa. Next, saya lanjutkan. Nah, langit dan bumi digoncangkan.
Ya, sekarang kita masuk langit dan bumi digoncangkan. Apakah ini? Tentu kalau kita tidak mengerti, kita berasumsi, wah nanti langit dan bumi digoncangkan, akan terjadi kacau balau. Ya, mari kita lihat ya, sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nih, kita harus melihat dari perspektif bangsa Yahudi, sahabat-sahabat sekalian. Jangan dalam perspektif bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain. But we have to understand sesuai dengan culture, sesuai dengan budaya, perspektif bangsa Yahudi di zaman itu. Kalau berbicara ruang maha kudus, sahabat-sahabat sekalian, ini ruang maha kudus di dalam bait suci Allah. Ini ya, ini bait suci Allah yang didirikan Salomo, yang rusak kemudian diperbaiki oleh Herodes. Nah, kalau berbicara bait ini, ruang maha kudus, disinilah roh Allah berdiam. Aku berdiam di tengah umatku, dia berdiam di sini. Nah, inilah yang disebut heaven. Heaven. Jadi jangan melihat ke langit, sahabat-sahabat. Heaven jangan lihat ke langit yang di atas sana. Langit itu ada di sini nih, langit nih, heaven ini. Ini heaven ini, langit ini bagi bangsa Yahudi adalah ruang maha kudus. Sahabat. Terus kalau bicara earth, ini tempat bumi ya. Ini tempat jemaat berkumpul. Ruang suci. Tempat jemaat umat Tuhan berkumpul disebut earth, bumi. Karena Adam dibuat dari tanah, ya, dari bumi, dari tanah. Maka disebut earth. Kalau berbicara earth, bicara bumi, tidak lain berbicara umat Tuhan. Kalau bicara langit itu berbicara heaven, berbicara ruang maha kudus. Ya. Nah, ini ya sahabat-sahabat sekalian, kalau ini adalah kolam pembasuhan. Disebut laut, sea. Laut. Inilah. Kalau mau masuk, orang-orang Yahudi zaman itu kalau mau masuk ke dalam bait suci harus membersihkan dirinya. Kalau sekarang orang apa namanya, orang seberang katakan, sahabat kita berkata ngambil wudhu, ya wudhu untuk masuk ke sini ke dalam. Ini namanya kolam pembasuhan, ya membersihkan diri baru masuk ke dalam. Jadi saudara, mari pahami bahwa heaven itu bukan sky, bukan langit yang di atas sana, bukan. Heaven atau langit ya itu adalah ruang maha kudus. Saya tekankan sekali lagi ya sahabat sekalian. Ruang maha kudus disebut heaven. Ruang kudus ya ruang kudus, ruang suci disebut bumi, earth, tempat jemaat berkumpul. Baru ini disebut laut, sea. Sampai situ besar harapan saya teman-teman tidak bingung ya, tapi mengerti. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Saya lanjutkan. 7, kita berbicara nubuatan tentang langit dan bumi yang goncang, digoncangkan. Nah, 2 Samuel 22 di Perjanjian Lama ayat 8 berkata, lalu bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena apa? Bernyala-nyala murkanya. Jadi murka Tuhan menyala-nyala, maka apa? Apa yang bergoyang ini langit, ya bumi dan langit itu gemetar, bergoyang, ya sahabat-sahabat sekalian. Kenapa? Satu prinsipnya karena murka Allah, murka Tuhan terjadi, maka bergoyanglah langit dan bumi. Oke? Selanjutnya Yoel 3 ayat 16. Tuhan mengaum. Nah, ini marah ya, Tuhan marah. Mengaum dari Sion, dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya. Ya, kira-kira gitu. Ini murka Allah lah kira-kira ya. Baru ditekankan apa? Dan langit dan bumi bergoncang. Langit dan bumi bergoncang. Ingat tadi apa langit, saudaraku? Langit adalah heaven. Heaven adalah ruang maha kudus. Ya, bumi adalah ruang kudus ya sahabat-sahabat sekalian. Nah,
Jadi langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Ingat, Tuhan adalah tempat perlindungan. Ingat, ada tubuh Kristus yang bangkit pada hari ketiga. Ada ingat ya? Tubuh Kristus bangkit pada hari ketiga. Rombaklah bait suci itu, maka bait suci yang baru akan kubangkitkan dalam 3 hari. Yaitu apa? Tubuhnya sendiri. Nah, orang-orang kudus di zaman itu, waktu Yesus bangkit, mereka bangkit menuju kota kudus. Nah, kota kudus adalah apa? Tempat perlindungan itu apa? Kota yang kudus. Yaitu Yerusalem yang baru. Yaitu apa? Tubuh Kristus yang bangkit pada hari ketiga. Itulah tempat perlindungan semua umat manusia yang percaya kepada Dia, sahabat-sahabat sekalian. Itulah benteng, ya. Kemudian Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya, nah suaranya siapa? Suara Tuhan. Menggoncangkan bumi, menggoncangkan ruang kudus. Ya. Tetapi sekarang ia memberi janji, ya dia berjanji satu kali lagi. Nah, satu kali lagi kata Tuhan, ya. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Wow. Jadi saudara, langit dan bumi digoncangkan. Apa yang digoncangkan? Ya ini saudaraku. Yang digoncangkan ini ruang maha suci, ruang maha suci atau ruang maha kudus dengan ruang suci ini yang digoncangkan saudaraku. Karena ini adalah pusat kiblatnya bangsa Yahudi peribadatan perjanjian lama. Ritual-ritual hukum Taurat diselenggarakan di sini. Inilah yang digoncangkan oleh Tuhan. Karena disinilah ikatan perjanjian yang pertama disahkan oleh darah binatang. Setiap tahun memotong binatang di sini. Korban bakaran di sini demi penebusan dosa. Tetapi perjanjian yang baru tidak lagi dengan darah binatang, sahabat-sahabat sekalian. Sudah harus dengan darah siapa? Kristus Yesus. Darah yang kudus. That's why ini digoncangkan, sahabat-sahabat. Langit dan bumi digoncangkan. Ini sudah tua dan usang, digoncang. Sebentar lagi sudah nggak berlaku, sahabat-sahabat sekalian. Kalau saudara pergi ke Yerusalem, sudah nggak ada ini bait suci. Jadi langit dan buminya sudah lenyap, saudaraku. Ya, saya lanjutkan lagi ya, sahabat-sahabat sekalian. Satu kali lagi digoncangkan. Maka dikatakan di Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat satu tahta putih yang besar. Dan dia yang duduk di atasnya. Ya. Nah, waktu langit dan bumi digoncangkan, itulah dia ada di awan-awan dengan tahta putihnya. Dengan kemuliaannya dia ada di dalam di tahta putihnya itu. Dia duduk di situ dan di hadapannya lenyaplah langit dan bumi. Lenyaplah apa? Lenyaplah langit dan bumi. Lenyaplah ini bait suci Allah ini lenyap, saudaraku, lenyap. Waktu tadi hari penghakiman, ya ada tahta putih di atas di awan-awan dalam kemuliaannya dia hadir dengan rohnya. Untuk menghakimi bangsa Yahudi di zaman itu di kota Yerusalem. Ini di bumi hanguskan, sahabat-sahabat. Hancur ini. Lenyaplah langit dan bumi. Lenyaplah ruang maha kudus. Lenyaplah tempat orang berkumpul di dalam menyembah Tuhan di sini. Udah nggak ada, sahabat. Nggak ada lagi. Inilah lenyap. Inilah tahta putih waktu itu ada di zaman itu. Untuk menghakimi kota Yerusalem, kota kudusnya dihakimi. Manusia-manusia di zaman itu dihakimi karena nggak percaya Yesus, menolak Kristus. Ya, nah ini ya saudaraku. Jadi ini sudah terjadi ya sahabat-sahabat sekalian. Jangan bermimpi nanti, berasumsi nanti. Enggak. Hidup saudara nggak akan tenang karena saudara hidup dalam halusinasi dan tidak merdeka di dalam kebenaran itu. Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian. Nah, langit dan bumi tergoncangkan. Ya, tergoncangkan. Digoncangkan. Yesaya 13 ayat 13. Sebab itu,
Aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya. Pada waktu amarah apa? Pada waktu amarah Tuhan. Tuhan menghakimi semesta alam. Dan pada hari itu murka Allah menyala-nyala. Yaitu apa? Kapan? Waktu kota Yerusalem di bumi hanguskan. Terjadi peperangan besar antara tentara Romawi dengan bangsa Yahudi di zaman itu, sahabat-sahabat sekalian. Ya, kota Yerusalem dikepung. Itu kota Yerusalem di bumi hanguskan, saudaraku. Masa aniaya besar terjadi di zaman itu. Ibu-ibu makan bayinya, saudaraku. Tidak ada pusat makanan. Masa kelaparan besar selama 3,5 tahun di zaman itu, saudara. Ya, jadi inilah digoncangkan ini. Ini bait suci Allah. Ya, karena kota Yerusalem di bumi hanguskan. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, para imam, orang Farisi, semuanya lari masuk ke dalam bait suci Allah. Ini bait suci Allah di bumi hanguskan, dibakar, sahabat-sahabat sekalian. Mereka binasa, darah itu mengalir di kota Yerusalem sampai tinggi beberapa sentimeter, saudara. Ya. Dan Ibrani 12 ayat 26 berkata, waktu itu suaranya, suara Tuhan menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi melainkan langit. Nah, pada zaman itu langit dan bumi, ruang maha kudus dan ruang kudus, semuanya dihancurkan, digoncangkan, dilenyapkan, saudaraku, dari muka bumi ini. Itulah yang terjadi, saudaraku. Nah, maka di ayat 27 dikatakan, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi dia menggoncangkan, menghancurkan bait suci Allah. Ya, bait suci Allah dihancurkan. Ingat Yesus pernah berkata, rombaklah bait suci itu. Pada hari ketiga aku bangkitkan bait suci yang baru, yaitu tubuh Kristus sendiri. Jadi ini dihancurkan yang tergoncangkan ini. Supaya meneguhkan, supaya kita tersadarkan tentang yang tidak tergoncangkan. Yaitu tubuh Kristus yang bangkit pada hari ketiga. Disitulah orang percaya berkumpul, saudara. Maka Ibrani 9 ayat 8 berkata, Roh Kudus menyatakan kepada orang-orang di zaman itu bahwa ke tempat yang kudus, yaitu tubuh Kristus yang bangkit pada hari ketiga. Disinilah kita harus berkumpul. Di zaman itu, waktu bait suci Allah ini masih berdiri teguh di kota Yerusalem, bangsa Yahudi di zaman itu yang percaya kepada Tuhan tidak tersadarkan. Tetapi waktu ini digoncangkan, langit dan bumi digoncangkan, bahkan lenyap di kota Yerusalem, maka mereka tersadarkan bahwa merekalah sesungguhnya telah menjadi bait Tuhan, bait Kristus di dalam roh dan kebenaran, yang memiliki hubungan ginosku dalam roh dan kebenaran. Inilah zaman baru. Kalau waktu bait Allah hancur, inilah akhir zaman. Akhir dari zaman hukum Taurat. Akhir dari paradigma kita berpikir Tuhan ada di ruang maha kudus. Sudah nggak boleh. Akhir dari perjanjian lama. Untuk masuk dalam kepenuhan perjanjian yang baru. Hidup di dalam Kristus. Bersatu dengan dia. Inilah yang dikatakan Yerusalem baru. Yang turun dari sorga. Bukan secara fisik. Tetapi itu adalah tubuh Kristus, di mana saudara dan saya kita bersatu secara rohani di dalam Kristus. Ya, ada terjadi masa transisi sejak salib sampai bait suci hancur, itu ada 40 tahun, satu generasi. Ya, Yesus berkata di tahun 30 digenapi di tahun 70. Ya, itu sudah terjadi. Nah, sekarang kita bicara kerajaan yang tak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 12. Tetapi kamu sudah datang. Jadi orang-orang percaya. Karena kita sudah lahir baru di dalam Kristus. Kita sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus.
orang-orang yang di zaman itu, termasuk Nikodemus paham. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Kristus. Kerajaan Allah itu kita nggak ngerti itu. Ya. Nah, jadi kita sudah datang ke Bukit Sion, ke kotanya, yaitu kota apa? Ke kotanya yang kudus, yaitu ke Yerusalem baru, ya Yerusalem sorgawi, yaitu ke dalam apa? Bersatu dengan tubuh Kristus, kota yang kudus itu. Kita ada di situ, saudara. Dengan siapa? Manusia baru kita. Yang ada di situ itu manusia baru kita. Bersatu dengan Kristus itu, sahabat-sahabat sekalian. Dan ini apa? Kepada beribu-ribu malaikat, yaitu kumpulan yang meriah. Ya, kita bersatu dengan tubuh Kristus, disitulah. Tapi jangan melihat itu kecil, bukan seperti enggak, itu lebih besar dari jagat raya ini, saudara. Kita ada di dalam itu, ya, lebih besar dari bumi ini, saudara. Disitulah kita ada bersama Dia, bersatu dengan Dia, ya. Nah, ayat 28 katakan, ini tadi ayat 22, Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima, nah, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu apa? Tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang bangkit pada hari ketiga. Bait suci yang baru. Itulah yang tidak tergoncangkan. Kita menerima yang tidak tergoncangkan. Tadi kalau hidup di dalam bait suci Allah, di kota Yerusalem, itu tergoncangkan. Langit dan bumi sudah digoncangkan dan sudah lenyap. Kita sudah berpindah dari gelap. Itu gelap. Masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Yaitu apa? Tubuh Kristus. Disitulah tidak perlu lagi cahaya lampu. Karena Kristus sebagai cahaya itu sendiri. Sebagai terang itu sendiri. Gitu, saudara. Jadi kita sudah ada di tubuh Kristus, di bait suci yang baru yang tidak tergoncangkan. Inilah kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Maka dikatakan kalau ada roh Allah di dalam kamu, siapa lawanmu? Tidak ada lagi. Nggak ada lagi, saudara. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah, ya, kepada Tuhan menurut cara yang berkenan. Yaitu apa? Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran adalah setiap tarikan nafas saudara, hembusan nafas saudara, saudara senantiasa tersadarkan. Bersatu dengan Dia. Sehingga pola saudara berpikir, cara saudara berpikir, sikap hati saudara, perkataan saudara, perbuatan saudara, kebiasaan saudara, karakter saudara, integritas hidup saudara, sejalan dengan kasih dan kebenaran. Itulah kita beribadah dalam roh dan kebenaran di dalam setiap tarikan nafas dan hembusan nafas kita. Kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berdiri. Apapun aktivitas saudara dan saya. Ada amin ya, saudaraku. Jadi gitu, saudara, ya. Saya lanjutkan. Saudara, kesimpulan dan ajakan. Saudara, saya dalam kesimpulan ini memberikan dalam wujud gambar. Sebelum ada bait suci yang fisik ini, dulu di sini ada tenda, tabernakel tenda. Sampai didirikan bait suci Salomo, Salomo, kemudian Herodes. Ya, Herodes yang memperbaiki yang rusak ini Salomo. Nah, inilah yang waktu Yesus menunjuk ke dalam bait suci, ya ini. Nah, inilah maka kota Yerusalem hancur, di bumi hanguskan dengan api yang menyala-nyala. Inilah yang dikatakan api turun. Turunlah api dari langit. Nah, inilah bahasanya. Di kitab Wahyu 20, ya. Turunlah api dari langit, ya inilah kota Yerusalem di bumi hanguskan, bait suci Allah dihancurkan. Nah, inilah tubuh Kristus yang bangkit pada hari ketiga. Inilah Yerusalem baru. Inilah bait suci Allah yang baru menggantikan bait suci yang hancur ini, saudara. Di sini dikatakan rombak bait suci akan dibangkitkan bait suci yang baru, yaitu ini. Nah, ini dihancurkan supaya inilah bait suci yang baru. Inilah Yerusalem yang baru. Ini gambar aja ya. Ini cuma gambar simbolik ya, teman-teman. Inilah bait suci yang baru. Saudara dan saya, kita ada di dalamnya. Tersusun rapi. Kristus sebagai batu penjuru. Efesus 2 ayat 20-22 berkata. Dan di sana dikatakan Kristus sebagai batu penjuru. Saudara dan saya, kita tersusun rapi di dalamnya. Menjadi bait suci Allah dalam roh. Inilah Yerusalem baru. Inilah kerajaan Kristus
di mana kita tubuhnya, dia kepala. Ingat Yesus pernah berkata di Lukas 9 ayat 58. Yesus berkata, serigala mempunyai liangnya dan burung mempunyai sarangnya, tetapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Kerinduan Tuhan adalah bersatu dengan kita sebagai tubuhnya. Inilah mempelai Kristus. Inilah kita tubuhnya. Kristus sebagai kepala. Dia kepala gereja. Dialah raja, segala raja. Kitalah tubuhnya. Kerajaannya ada di tengah-tengah saudara dan saya. Dan ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ada amin saudaraku? Saudara dan saya, kita adalah kerajaannya. Kristus adalah sebagai raja. Ada amin ya? Sudah mau selesai? Amin, amin. Nah, kemudian, mari saya mengajak kita tersadarkan. Mari kita memiliki kesadaran penuh bahwa langit yaitu ruang maha kudus, bumi ruang kudus, tempat jemaat berkumpul, itu sudah tergoncangkan. Ya, sudah tergoncangkan. Ini semua telah terjadi. Jangan berasumsi langit yang di atas, bukan. It's not there, it's not itu ya, bukan itu. Tetapi bait suci Allah ya, ini langit dan bumi berbicara bait suci Allah di kota Yerusalem sudah digoncangkan dan telah hancur lenyap, ditandai dengan runtuhnya bait suci Allah di kota Yerusalem tahun 70 Masehi karena murka Allah yang menyala-nyala di zaman itu menghakimi bangsa Yahudi. Maka sepertiga dari bangsa Yahudi binasa. Sepertiga bintang di langit, Wahyu 12 ayat 4 berkata, sepertiga bintang di langit disapu oleh ekor naga. Ya, oleh karena murka Allah, karena mereka itu menolak Kristus, mereka dibinasakan. Ya, mereka telah dibinasakan. Sudah dicampakkan kemana? Ke dalam api neraka yang menyala-nyala, yang disebut dalam bahasa Yunani Gehenna, di lembah Hinon dekat kota Yerusalem. Jadi ini telah digenapkan, ya. Jadi telah digenapi dengan meninggalkan ikatan agamawi, ya, meninggalkan ikatan agamawi, meninggalkan ritual-ritual hukum Taurat di dalam bait suci Allah untuk masuk ke dalam dimensi rohania, yaitu di dalam tubuh Kristus dengan relasi kita dalam roh dan kebenaran. Ada amin ya, saudaraku. Mari sama-sama kita semua yang hadir tersadarkan, saudaraku, bahwa kita sudah tiba di Bukit Sion, kita sudah ada di kota Allah yang kudus, kita sudah ada di Yerusalem yang baru, yang kita bersatu dengan Dia, kita adalah tubuhnya, kita adalah bait sucinya, Kristus sebagai kepala, Kristus sebagai raja. Ya, mari saudaraku, kita tersadarkan bahwa kita telah menerima kerajaan Kristus yang tidak tergoncangkan, yaitu tubuh Kristus. Ya, kita tidak tergoncangkan tubuh Kristus yang diisi oleh manusia-manusia baru, manusia-manusia rohani, manusia-manusia ilahi, di mana Kristus sebagai Tuhan, Kristus sebagai kepala, sebagai raja yang bersatu dengan kita sebagai jemaatnya, sebagai gerejanya. Ada amin saudaraku? Di mana kita sebagai manusia baru, kitalah gerejanya, Yerusalem baru, di mana Kristus sebagai kepala, sebagai raja. Mari saudara sekalian, mari senantiasa mengucap syukur, puji syukur, dengan memiliki relasi dalam roh dan kebenaran, kemanapun saudara pergi dan dimanapun saudara berdiri, apapun aktivitas saudara. Di mana Tuhan di dalam hidup kita bersama, Tuhan yang terekspresikan melalui saudara dan saya sebagai gerejanya. Ya, baik melalui ucapan saudara, melalui perilaku, integritas, karakter saudara dan saya, itu mengekspresikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Terakhir, mari kita menjadi kesaksian agar orang-orang lain, siapapun ya, apapun agama mereka, ya saudaraku, agama mereka waktu bersentuhan kongko-kongko dengan kita,
mereka bisa tersadarkan, agar mereka juga menerima hidup di dalam kerajaan Kristus yang tidak tergoncangkan sampai kekekalan dalam keabadian, saudara. Haleluya, haleluya, amin ya. Thank you saudara sekalian. Christ in you, the hope of glory. Nah, bukan lagi the hope of glory, tapi the victory, happiness in Christ Jesus. Ya, mari menjadi inspirasi dan menjadi berkat dimanapun saudara dan saya berada. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih Pendeta Perluntungan Girsang yang sudah menyampaikan firman dengan tema Kerajaan Kristus yang tak tergoncangkan. Pertanyaannya, apakah kita sekarang sudah berada di dalam kerajaannya atau belum, gitu ya.